mayoritas dulu, karena kalian sudah terpecah menjadi ribuan denom, menjadi mengecil loh kekristenan kalian. Sekarang yang mendominasi juga adalah Islam. Di dunia itu Islam sekarang yang mendominasi. Lihat aja gereja-gereja di Eropa dan Amerika kosong, Bang. Kosong. Mereka itu bertahun baru di pantai, bukan di gereja. Intinya adalah Kristen itu pengikut Kristus. Sekalipun ada denom-denom yang justru mengagungkan Yesus lebih tinggi lagi, bahwa dia adalah pencipta dia segala macam, contohnya Yohanes, justru ya di situ tandanya bahwa mereka lebih memuliakan Yesus, ya. Setidaknya ya pengikut Kristus yang mengimani Yesus sebagai Tuhan itu adalah mayoritas dunia. Kalau memang dia mayoritas, mengapa gereja-gereja banyak yang dijual? Mengapa gereja makin kosong? Mereka bertahun baru cuman ke pantai, joget-joget, bukannya di gereja. Gereja apa? Gereja bentuknya, dengarkan. Gereja itu bentuknya bangunan, ya. Sedangkan yang namanya jemaah itu, eklesia yang dimaksud itu, ya, perkumpulan orang-orang beriman itu. Bolehlah kau asumsikan kayak gitu. Apa gunanya gereja? Gereja itu bangunan, makanya orang Kristen di saat gerejanya dibakar, dirusak, tidak ada yang komplain. Tidak ada. Coba aja rumah orang Kristen kalian bakar dulu. Kalau nggak dibakar balik rumah kalian, kujamin. Hidupmu kurang update sih TikTok. Bukan, gini loh. Orang Kristen gerejanya dibakar, biarkan aja karena ada Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan kami itu Maha Berkuasa, tidak perlu dibela. Biarkan Tuhan bekerja atas mereka yang melakukannya. Tapi coba-coba dulu, rumah orang Kristen kalian bakar, dibakar balik rumah kalian. Syukur-syukur kalian pulang selamat, itu aja. Oke. Kenapa saya katakan Major hidupnya kurang update? Anda kurang baca, kurang update. Hari ini ya di daratan Eropa dari 2011 sampai 2021 peningkatan sudah melampaui dari 1,9%. Dari 2009 sampai 2021 itu dari 0,9 sampai ke 1,79%. Orang meninggalkan agama tradisinya yaitu Kristen menjadi Islam. Sebagian transit menjadi agnostik, meninggalkan ajaran kekristenan, kemudian transit menjadi agnostik dan ateis, kemudian menjadi mualaf sebagian besarnya. Nah, bukti daripada hal tersebut salah satunya adalah di Britania Raya atau itu 10 kota besar termasuk London. Kata 10 kota besar termasuk London sudah dipimpin oleh seorang major, bukan major lu, major itu wali kota. Wali kota dipimpin oleh seorang wali kota beragama Muslim. 10 kota besar di Inggris termasuk London. Ini membuktikan bahwasanya hidup Anda kurang update dan perlu diketahui. Ya. Seorang sebentar. Tadi kan aku dengerin kamu ngomong. Kemudian pernyataan seorang pastor pendeta ortodoks yang ada di Rusia memprediksikan, ini baru prediksi ya, 2050 seluruh daratan Eropa akan mayoritas Muslim, terutama di wilayah Baltik. Jadi gitu. Jadi nggak bisa kau jadikan standar pemahaman yang udah 10-20 tahun yang lalu. Dan tidurmu kemiringan ke kiri kali. Bukan kemiringan. Kalau Anda pernah dengar ya statementnya si Erdogan ya, presiden Turki ya, dia mau mengatakan buatlah anak sebanyak-banyaknya supaya Eropa kita dominasi menjadi agama Islam, ya tidak apa-apa, buat anak sebanyak-banyaknya, tidak apa-apa, buatlah kalian, kejar impian kalian menjadi umat terbanyak, tapi ya kualitasnya harus perhatikan juga dong, kan gitu. Buat kalian menjadi 3 triliun orang penduduknya menjadi muslim, tidak apa-apa. Ambisinya Erdogan kalian ini kan, buat anak, cetak anak sebanyak-banyaknya di Eropa supaya kita menguasai Eropa. Itu pernah nggak dengar tuh bahasanya Erdogan? Dia mengambisikan seperti itu untuk menguasai Eropa itu mencetak anak sebanyak-banyak.
Jadikan istri 3, 10, 15, pokoknya cetak anak sebanyak-banyaknya. Penuh manusia di apa dengan beragama Islam. Itu. Kenapa? Kenapa buat begitu? anak sebanyak-banyaknya? Timbul pertanyaan, emang kenapa nonotnya orang Kristen impoten? Ya cuman, apakah ini tidak bertentangan yang dikatakan bahwa Islam itu hanya di 1.500 tahun? Karena nonotnya orang Kristen ada sebagian yang impoten, ada sebagian yang nggak impoten, tapi mereka melakukan seks bebas. Bukan gitu loh, ambisi. Kan orang Kristen itu sudah surgawi pemikirannya. Sekarang ya, makin maju dong, bukan makin terbelakang. Masa masih mengejar dunia, ada aja. Surgawi pula kau mimpikan, Jenderal. Ya iya dong. Kalau hanya mencetak kau surgawi, bikin anak sebenarnya, pokoknya bikin anak. Kalau bisa 15 satu perempuan melahirkan 15 orang. Kujamin kalian sama kalian juga nanti yang pada garuk-garukan. Kehidupan seks bebas. Sepakat nggak? Ya di mana-mana, bukan itu bukan merujuk pada satu agama aja semua. Perhatikan Turki sekarang, Turki. Turki perhatikan, 55% sekarang orang itu tidak lagi percaya dengan agama. Dengar dulu, kenapa di Eropa dan terutama di Jepang itu hanya 1 juta per tahun. Itu pun 5 tahun yang lalu ya statistik di Jepang. Kenapa? Karena mereka ingin melakukan hubungan seksual tanpa diikat dengan pernikahan. Dia menikah dengan syariat. Dan syariat mengatakan melanjutkan keturunan. Sedangkan gini. Sebentar dulu. Di daratan Eropa umumnya mereka mau melakukan hubungan seks, tapi mereka tidak mau repot dengan hadirnya anak. Makanya alat kontrasepsi di sana dan pengguguran aborsi itu banyak. Sekarang saya tanya, kalau anda klaim tadi bahwasanya di Eropa itu mayoritas Kristen, berarti mayoritas kekristenan di sana melakukan seks bebas tanpa diikat pernikahan. Iya dong, konsekuensinya itu yang harus Anda ambil. Maksudnya gimana ini? Contoh gini aja, nggak usah jauh-jauh Bang Jeru. Sekarang gini, nggak usah di Indonesia, yang di mancanegara juga ya. Indonesia rata-rata sekarang punya anak itu tidak lebih dari 3. Rata-rata itu. Kalaupun dia lebih dari 3 itu salah cabut itu, lupa cabut. Lanjut. Kalau rata-rata kalau secara keinginan yang maksimal itu 3 udah cukup. Itu dalam rumah tangga dalam suami istri di Indonesia sekarang ini. Lanjut itu berarti lupa cabut dia. Dokter Oten ini ada nih. Lanjut ada nih. Ya iya. Jadi yang terprogram itu cukup anak 3 ya. Adapun 2, ada yang cuman ada ya, kalau bilangnya jangan 1 ya, 2 lah. Ada ibaratnya biar ada kawannya. 3 perhatikan. Tidak lebih dari itu. Ya iya. Perhatikan itu fenomenanya. Kau ngawur ya. aja. Dengarkan. Kalau kita mengikuti zamannya nenek moyang kita, ya leluhur kita yang dulu sebelum kita, ya, bapaknya bapak kita dulu, ya anaknya 12, ya, ada pun sampai 13. Kita enak aja. Lu aja kali. Mereka banyak anak punya rezeki ya. Sekarang gini juga pemikiran manusia itu banyak anak sulit. Malah Erdogan bilang bikin Tulin dulu kali aja, bukan Erdogan. Bukan Erdogan. Jadi dari situ ketahuan ambisinya hanya menguasai dunia dengan populasi aja, ya. Udah, itu aja Bang. Apalagi? Ya. Apalagi kira-kira?
Oke, waktunya saya bertanya gitu ya. Aku mau nanya. Oh, bertanya. Silakan. Nggak usah lah. Gak jadi. Nanti takutku kayak ketawa abang itu juga nanti nangis abang jawabnya nanti. Kenapa gak jadi? Takutku nanti kayak ketawa abang tadi juga nanti nangis abang nanti jawabnya. Oke, berarti aku sekarang bertanya dulu di Komal ini ya. Oke? Aku nyimak aja. Oke. Ya, tadi saudara-saudara muslim sudah bertanya. Sekarang saya giliran saya bertanya dulu dari mewakili dari Kristen ya. Memang saya kapasitasnya sangat kelas jemaat tentang dua agama atau tiga agama samawi ini mengatakan Tuhan itu adalah yang kata orang Yahudi Tuhan itu adalah Ehad. Orang Muslim mengatakan Tuhan Esa, ya. Ya, kalau saya meyakini itu ya, Tuhan pencipta langit dan bumi cuma ada satu. Yang menjadi pertanyaan saya sekarang ya, terutama Bang Jero ya, tolong dijelaskan tentang Bang Jero ya. Menurut saudara-saudara muslim, sebelum adanya kitab Al-Quran, ada nggak kitab suci yang menjelaskan tentang penciptaan langit dan bumi? Ini posisinya abang bertanya ini, abang tahu jawabannya apa enggak? Saya ulangi pertanyaannya. Sebelum adanya kitab Quran yang menjadi kitab panduan iman kalian, orang muslim, sebelum adanya Al-Quran, ya, ada nggak kitab suci yang menjelaskan tentang penciptaan langit dan bumi? Ayo. Apa tadi Bang? Ulangi dulu. Aku tadi nggak nyimak. Oke, saya ulangi. Pertanyaan saya gini. Sebelum adanya kitab Quran, sebelum diturunkannya kitab Quran, ada nggak kitab yang menjelaskan tentang penciptaan langit dan bumi? Tanyanya sama Bang Jerusalem. Bang Jerusalem, tolong dijawab. Belum mempelajarinya, belum mencari datanya. Harus ada data. Kalau saya sembarang ngomong nggak mau, nggak berani. Ya, lebih bagus juga emang gitu. Bang, aku mau tunggu jawab. Aku mau bertanya boleh? Oh, bertanya? Boleh nggak? Berarti pertanyaan itu kita skip aja pertanyaan ini. Bukan, maksudnya ini terkait pertanyaan ini. Belum dijawab. Apa pertanyaan kau, Major? Apa pertanyaan kau? Oh, keluar juga dia. Apa? Kujamin. Kalau ini kujamin langsung masuk angin ini kujamin. Ya, apanya kau nih? Nanti Al-Masar lah. Nanti entah apa aja nanti kau nanti semua nanti ada ayat-ayat Al-Tabahan. Ya, jelas, apa pertanyaan kau? Sepele kali kau, apa pertanyaan kau coba? Gak yakin aku. Aduh. Ya apa cepat? Apa dari pertanyaan kau? Udah lah blender, cukup lah aku blender, merasakan blender. Cukup, ya. Sisa bang. Apa pertanyaan? Sisa. Apa pertanyaannya? Sebelum mau kayak mana pertanyaan? Mau sekeras apa pertanyaan? Kita ada jawaban dirimu. Ya, aku itu. Mau sekeras apa pertanyaan? Tidak bisa kau jawab. Tanya. Tadi itu. Apa pertanyaan tadi? Oke, buktikan ya. Tengok, perhatikan. Ini kalau blender diskusi perhatikan. Ini dia, blender. Pertanyaanku tadi di sini, sebelum adanya kitab Quran, sebelum diturunkannya kitab Quran, ada nggak kitab suci menjelaskan tentang apa itu? Di Taurat. Oke, berarti lebih dulu Taurat menjelaskan penciptaan langit dan bumi ya? Loh, kitab Taurat dari siapa? Dari Tuhan. Hah? Tuhan. Dari Tuhan. Tuhannya siapa?
Allah. Hah? Allah. Di mana tertulis di Taurat? Tuhannya Nabi Musa. Allah? Tuhannya Nabi Musa siapa? Hah? Tuhannya Oke. Nabi Musa siapa? Allah. Ya, Hasem Adonai Elohim. Ya, itu disebutkan di sana. Ya. Terus apa lagi? Oke, jadi Tuhanmu Adonai Elohim juga. Enggak lah, Allah lah. Tahu apa? Ah, Makan. Aduh. kau tahu nggak? Blender. Major. Kau tahu nggak Lau Mahfuz? Lau Mahfuz. Mampu Lau MD. Mahfuz itu enggak lah. Lau Mahfuz Siapa? itulah pertama kali Al-Quran ada di situ di Lau Mahfuz. Sebelum bumi ini tercipta, Al-Quran sudah ada di Lau Mahfuz. Di mana itu? Tercetaknya baru di abad ke-7. Karena Al-Quran itu adalah firman perkataan Allah. Perkataan Allah itu ada di Lauh Mahfuz. Jelas? Itu berbentuk kitab atau gimana? Belum lah. Betul. Belum. Lauh Mahfuz itu perkataan Allah di situ dan Al-Quran juga dijelaskan di situ tentang takdir. Takdir seseorang itu sudah tentukan di Lauh Mahfuz. Baru itu pas dengar ini. Ya? Apanya kau? Udah sampai uban dan bulu ketekku baru ini saya tahu tentang seperti ini. Loh, iya. Apanya kau? Maksudnya Blender, takdir itu termasuk takdirnya lu, Major. Lu selama masih jadi oten, lu takdirin lu tuh masuk neraka. Takdir. Takdir. Yang saya maksud. Iya, Pak. Bagaimana kita terdahulu lebih dulu menjelaskan tentang penciptaan langit dan bumi sebelum adanya udah dijelaskan gitu. Udah. Karena Major, Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur. Udah. Iya, kan berangsur-angsur 23 tahun kan. Apanya? Quran kan diturunkan selama berangsur-angsur selama 23 tahun. Iya, kan? tapi Al-Quran itu udah diturunkan itu dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Lauh Mahfuz itu di mana? Pertama di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz itu di mana? Kau lah mampus. Yang pasti Lauh Mahfuz itu bukan Antioquia, paham Major? Apa Bang Jero? Yang pasti kalau kotanya itu Lauh Mahfuz itu apa? Yang pasti jawabannya Lauh Mahfuz itu bukan Antioquia, tempat Paulus pertama kali di Antioquia. Makanya kan di Yerusalem sendiri Kristen cuma 2%, karena memang nyebarinnya di Antioquia. Ajaran siapa? Bukan ajaran Yesus, ajaran Paulus. Jadi gini Bang Jero, kenapa timbul pertanyaan seperti ini? Karena saya kan berpikir gini, kalau lo memang iya dalam 3 agama samawi, ya, jelas-jelas sudah menyatakan melalui kitab Taurat mengatakan menciptakan langit dan bumi, ya, oke lah. Ya, antara Yahudi dan Kristen sudah ada, sudah mengikut, ya, karena orang Kristen juga membawakan kitab Taurat itu sendiri menjadi perjanjian lama. Sekarang makanya saya tanya, kenapa Muslim? Benar gak yang mereka mengemani Tuhan yang disembah Abraham dan Yakub? Karena itulah pencipta langit dan Tuhan yang sebenarnya menciptakan langit dan bumi menurut agama samawi. Nah itu makanya timbul pertanyaannya. Gitu loh. Jadi perlu diketahui ya, bahwasanya baginda Rasulullah SAW sebagai nabi penutup membawa risalah, membawa ajaran. Begitupun Nabi Isa alaihissalam dan nabi-nabi para nabi sebelumnya itu membawakan risalah ajaran yang sama. Sekali lagi,
membawa ajaran yang sama. Apa itu? Tidak ada keterberubahan. Apa itu? Yaitu menyembah kepada satu-satunya Sang Maha Pencipta, atau di dalam perspektif ilmu umum teologi itu namanya monoteisme absolut. Jadi menyembah kepada Tuhan yang Esa, Echad, Ahad. Shema Israel, Adonai Eloheinu Echad. Wahai bangsa Israel, katakanlah Tuhan itu satu. Di Islam pun berkesinambungan. Yaitu apa? Qul wallahu ahad. Katakanlah bahwa Tuhan itu Ahad, Esa, satu. Saya semenjak di Israel 4 kali, saya sering dengar itu, suara itu. Shema Israel, Adonai Eloheinu Echad. Tapi saya tidak pernah mendengar Shema Israel, Adonai Eloheinu Tritunggal atau Oneness. Nggak pernah. Jadi pertanyaannya, kekristenan ini dari mana? Satu sisi mengais-ngais Taurat Yahudi yang jelas Nabi Musa hanya kepada Tuhan yang satu. Tiba-tiba nongol Kristen yang mengatakan Tuhannya satu tetapi di dalamnya ada 3. Jelas Islam mengatakan qul huwallahu ahad, katakanlah Tuhan itu Esa. Pancasila jelas mengatakan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Israel, Isa Ibnu Maryam mengatakan Shema Israel Adonai Eloheinu Echad, bukan Adonai Eloheinu Tritunggal. Nah, sekarang saya mau bertanya sama Major. Yesus orang apa, Major? Oke. Ya. Yesus itu orang apa? Simple question aja. Sederhana pertanyaan. Menurut Major, Yesus itu orang apa? Oke, Yesus orang Yahudi. Orang Yahudi, pinter. Orang Yahudi kitabnya apa? Taurat. Nah, kalau Yesus orang Yahudi kitabnya Taurat, kenapa lu jadi Kristen? Ya karena Yesus membawakan Taurat juga, buktinya ada perjanjian lama kan. Pertanyaannya, apakah Yesus mengenal kekristenan? Ya, sekarang gini Bang Jero, ya, kekristenan itu dasar. Orang Yahudi, ya, bangsa pilihan. Ya jelas, Yesus itu, Mesias itu diutus kepada bangsa pilihan itu. Karena bangsa pilihan itu adalah sudah ketetapan, sudah bangsa perjanjian. Kalau umpamanya Tuhan menurunkan Mesias di luar di luar Bani Israel, berarti tanda tanya ada apa dengan Tuhan, dengan nubuatannya, janjinya. Kenapa dia malah menurunkannya Mesias itu di luar Bani Israel? Makanya dia kepada Bani Israel menurunkannya. Yesus itu turunkan untuk Bani Israel yang tersesat. Ya, karena kenapa? Contoh ya, menjadi rujukan iman. Saya tanya tadi. Itu merujuk pada iman bangsa Israel. Saya tanya tadi kan kau jawab Yesus orang Yahudi, kitab orang Yahudi Taurat. Pertanyaannya kenapa kau jadi Kristen? Mestinya kau menjelaskan kekristenan ini lahir dari begini. Itu mestinya kau jelaskan. Nah, sekarang saya pertegas pertanyaannya. Dari mana kekristenan ini timbul? Oke, dari ajaran Kristus. Lain, bukan itu jawabannya. Bilang aja nggak tahu, itu aja. Ya udah, kalau yang menjawab, kalau yang menjawab. Makanya kau kurang makan jengkol, yang ditanya iman saya, kau pula kan itu jawabannya. Ya, kurang siap juga kamu tengok. Ini kan saya sekarang ditanya tentang iman saya. Bukan itu jawabannya. Ya udah. Kau yang menjawab. Gini loh, maksudku gini, bukan itu jawabannya Bang. Bilang apa kau bilang kan? Ya bilang aja nggak tahu gitu. Nggak usah sok tahu. Seperti yang artinya Kristen itu apa? Ya kau lah yang tahu, kau yang Kristen kok bukan aku. Ya apa sih anak ini? Berarti dulu kau tidur. Pakai kaos kaki ya. Gosok gigi dulu ya. Pakai kaos kaki dulu. Sekarang gini, Major, menurutmu Kristen itu apa? Apa arti Kristen?
Pengikut Kristus. Pengikut Kristus, oke. Kristen adalah pengikut Kristus. Berarti major adalah pengikut Yesus, betul? Ya. Oke. Sekarang apa yang diikuti oleh major? Pesan-pesan Yesus, cara-cara Yesus. Mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dengar dulu. Kalau major mengklaim bahwa Anda adalah seorang pengikut Yesus, apakah diikuti apa yang pernah dilakukan oleh Yesus, apa pernah dilakukan oleh Kristen hari ini? Ini yang pertanyaan Yesus mengatakan, ya, untuk menjadi pengikutnya ya harus dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, dia harus percaya bahwa dialah jalan kebenaran. Saya sederhanakan pertanyaannya supaya mudah dicerna. Sebagai yang dijadikan tokoh sentral atau suri tauladan atau tokoh sentral menjadi panutan adalah Yesus, betul? Ya, betul. Oke, nah jika Anda bilang bahwa Yesus menjadi tokoh sentral dan menjadi panutan dan menjadi suri tauladan, apa saja yang pernah Yesus lakukan pada saat di dunia? Kemudian apa saja pesan-pesan Yesus yang Anda pernah ikuti menurut yang dipesan Yesus? Apakah Anda menjalankan? Ya, oke, baik. Mari kita bahas. Ya. Mari kita bahas. Ya. Pesan dulu ya. Pesan. Ada 2 poin. Pesan apa yang kira-kira major mengatakan bahwa Anda pengikut Yesus tulen? Apakah Anda mengikuti pesan-pesan Yesus sebelum peristiwa penyaliban? Yesus berpesan sebelum peristiwa penyaliban, ya, sebelum dia disalibkan, sebelum yang langit bumi runtuh pun tidak satu iota pun atau satu titik pun hukum Taurat akan ditiadakan. Kemudian timbul Paulus serta merta dengan 2 Efesus 15 yang berkata dengan disalibkannya anak manusia maka batalah seluruh isi hukum Taurat serta peraturannya. Pertanyaannya, jika Anda pengikut Yesus 15 atau perkataan pesan Yesus di Matius 5:18? Ayo. Ya. Saya tanya, Matius 5:17-18 atau 2 Efesus 15 yang Anda ikuti? Sebagai pengikut Yesus. Ya, saya mengikut apa yang menjadi kehendak dari para Allah Bapa, kehendak daripada Yesus. Kehendak Allah, sing ngawur aja. Dengar dulu. Kan saya dimintakan untuk menjawab, ya. Ya, kasih saya leluasa untuk menjelaskan tentang iman saya kepada Anda. Anda kan bertanya, saya hargai pertanyaan Anda. Iya, dengar dulu, imannya major kan katanya pengikut Yesus. Pengikut Yesus tulen. Nah, Yesus berpesan sebelum langit bumi runtuh, tidak satu iota pun hukum Taurat akan ditiadakan. Ini kau ikuti, atau sebaliknya pesan Paulus di 2 Efesus 15 mengatakan dengan disalibkan manusia maka batallah seluruh isi hukum Taurat. Yang mana yang kau ikuti sebagai seorang pengikut Kristus? Jadi di sana sebenarnya tidak ada pembatalan hukum Taurat, tapi penggenapan, ya, penggenapan. Bagaimana Yesus Kristus dikatakan adalah sebagai Mesias, sebagai penggenapan, ya. Buktinya, kalau kalian mau memahami kekristenan, buktinya sampai saat ini orang Kristen masih mengimani, memegang teguh tentang 10 hukum Taurat. Ya, baca katekismus, buka katekismus. Di sana pengajaran khusus itu, khusus pengajaran tentang 10 hukum Taurat. Ada katekismus. Di saat kita mau CD, ya harus lulus dulu ini pengajaran tentang 10 hukum Taurat. Baru nyatakan kita bisa namanya dibaptis menjadi CD. Nah, itu buktinya orang Kristen. Tapi pada pelaksanaannya kalian tidak menjadi pengikut. Pada pelaksanaannya kalian tidak menjadi pengikut. Sekali lagi saya tanya, yang Anda ikuti Matius 5:17-18 atau 2 diikuti nih, bukan apa ini, enggak dua diikuti itu. Udah kau lah menjawab kau apa? Pengikut apa kau? Kau lah yang jawab, ya. Kau kayak sepakmu terbalik. Yang ditanya aku, kau pula yang nyerocos. Kan dari tadi aku nggak mati. Celana dalam itu, Baluap. Oke, kita sudah ya. Berarti tadi pesan ya, poin pertama untuk supaya nggak ada dominasi yang lain bisa ikut berinteraksi.
Kemudian kita masuk ke yang kedua. Yesus dijadikan suri tauladan, Yesus dijadikan panutan. Berarti apa yang pernah Yesus lakukan, pasti Anda juga melakukan dong sebagai pengikut Yesus. Betul? Nah, dalam konteks berdoa saja ya, kita masuk dalam berdoa. Yesus melakukan hal berdoa yang pernah dilakukan. Apakah jenderal sebagai pengikut Yesus melakukan hal yang sama? Oke. Ya. Jawab dulu. Oke. Pernah Kalau melakukan memang hal itu, yang sama kalau atau memang tidak? itu tata enggak. Kalau memang itu tata cara untuk beribadah kepada Tuhan, di mana Yesus mengatakan itu? Oke, baik. Pertanyaan saya, jika Yesus dijadikan sebagai panutan, berarti dia sebagai tokoh yang dijadikan suri tauladan, apa yang pernah dilakukan misalnya dalam tatanan cara berdoa, pasti dong jenderal sebagai pengikut mengikuti dong. Kalau enggak, bukan pengikut. Sepakat ya? Iya. Oke, baik. Enggak, Yang sumber kita lihat, datanya dari mana iya, Yesus sabar. mengatakan bahwa tata cara ibadah untuk Apakah beriman pada Tuhan itu seperti di mana? Apakah yang kita lihat hari ini, jenderal beserta teman-teman Kristen melakukan hal yang sama dalam konteks beribadah, berdoa, mengikuti apa yang pernah dilakukan Yesus? Saya rasa tidak. Ya, iya. Dalilnya dari mulai mana? perjanjian lama ada perintah di sana, baik, berjemaah, melantunkan lagu pujian untuk menyembah Tuhan. Baik. Oke, Nah, jika Anda jika Anda mengatakan Anda mengikuti, ya kan, sebagai pengikut Yesus, Yesus pernah melakukan, dan ini diterangkan di dalam Matius 26:39. Maka ia, huruf besar, maju sedikit lalu sujud dan berdoa kepadanya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin mencawan ini dicampur daripada aku, tetapi di sini konteksnya dia beribadah bersujud. Kemudian dikuatkan lagi dengan Nehemia 8:7, ya kan. Di sini diterangkan bahwasanya di Nehemia 8:7, lalu Esra memuji Tuhan Allah yang maha besar sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut. Berlutut ini telapak tangan ada di dengkul ya, ada di lutut ya. Kalau berjidat, telapak ilah lain dari antara Allah bangsa-bangsa kelimu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu. Nah ini, supaya jangan bagi murka Tuhan Allahmu terhadap engkau sehingga ia memusnahkan engkau dari muka bumi. Tidak ada nabi dari luar Israel. Tidak ada keturunan nabi, minta maaf, nabi dari luar Israel. Saya kejar Anda, silakan pertanyaan saya, kenapa cerita ini, minta maaf, ada di Al-Quran? Tolong Anda ceritakan bagaimana kita. Baik, mohon maaf ya, tidak bermaksud, tetapi kita semua diatur oleh timer sehingga adil. That's why I told bahwa kita harus selalu memperhatikan timer di atas. Dengan demikian, 5 putaran telah selesai. Terima kasih kepada perwakilan debater dari teman-teman kita, saudara-saudara kita Muslim, ada Bang Zuma, dan terima kasih untuk perwakilan dari debater kita ya, dari teman-teman Kristen yang sudah menghargai 2 teguran. Kok putus, Blender? Kenapa? Itu dari jam 8 ya? Iya. Ini aman. Jam 8. Iya, nge-lag itu. Nggak usah di ini, Blender, nggak usah di open cam, di suaranya aja coba. Nge-lag nggak? Dari handphone aja itu, dari handphone ke handphone gitu. Iya, suara aja, nggak usah pakai open cam. Biasanya kalau open cam itu nge-lag. Lancar, waktu si Demian lancar, tapi bukan saya. Iya, kadang-kadang. Si Alpi. Nggak, kadang-kadang kalau ada masalah gitu, coba pakai suara aja, dengan nge-lag nggak? Nggak nge-lag lagi nih, nggak nge-lag.
Gak usah ditonton di sana. Di jam 8 itu ya? Iya. Makanya dibikin di sini aja. Itu di ruangnya Arif RH aku lihat 2 lebih. Sedang membahas tentang keluarga cemara siapa. Kita tidak sedang membahas istrinya siapa, suaminya siapa, tidak. Tema kita the only one, siapa yang mencuri kitab suci Yahudi on metaphoric way. Ya, sekali lagi tema kita hanya pada siapa yang mencuri dalam metaphoric way. Ya, kenapa ini kok bisa ada ini, bisa gini. Kita lagi nggak fokus pada tema teman-teman, karena akan berhubungan dengan pelanggaran yang bersifat logical fallacy. Dan saya sudah siap untuk dibenci oleh semua. Kalau misalnya Bang Zuma kalah, silakan Muslim TikTok mau benci Superboy, silakan. Dan kalau misalnya Pak Bom Bom kalah, silakan Kristen yang ada di TikTok mau membenci Superboy, silakan. Kalian sendiri yang akan menilai. Selama 30 menit ke depan, tolong fokus kepada tema, jangan strawman argumentum, jangan red herring, kontrol mannernya, boleh sarkas, boleh satir, tetapi jangan keluar jalur, ya. Persiapkan diri kalian, 60 detik untuk menyiapkan diri dan mental. Teman-teman, kolom komentar bebas, langsung dari Senopati Jakarta Selatan. Kalian sedang mendengarkan Big Match Profesional Debat Lintas Agama, Kristen versus Islam, ada Pak Bom Bom versus Bang Zuma yang terhormat. 60 detik menuju Still with Superboy. Let's go. Dia ada musik dari sana, saya matiin dulu. Waduh, ini lagu ini kalau saya nggak mute bahaya. Saya mute dulu dia musik dari sana. Sabar dulu ya, Bom Bom ini melingkar-lingkar. Ya udah mulai. Negara tidak boleh ada penghinaan dan penistaan terhadap agama, Tuhan, dan perangkat keagamaan tertentu. Tidak boleh ada penyerangan pribadi ad hominem, kata-kata kasar, maki-makian, expose informasi pribadi selain daripada nama yang ada di layar. Tidak boleh ya kekurangan data, apalagi tidak menghadirkan data. Wajib 100% data. Tidak boleh melanggar logical fallacy berupa strawman dan fallacy, itu semua tidak diperbolehkan. Dan timer akan diberhentikan 30 menit debat profesional antara lintas agama Kristen versus Islam. Ada Pak Bom Bom dari Kristen dan Bang Zuma dari Islam. Dimulai dari, kalau terdengar bunyi berarti pelanggaran pertama hanya teguran ya. Kalau terdengar bunyi lagi, untuk orang yang sama, pengurangan 10 poin, tidak akan diturunkan. Kalau terdengar bunyi lagi, ketiga, otomatis di orang yang sama akan diturunkan, tidak peduli mau kalian benci Superboy seperti apa, akan diturunkan. Yang tersisa akan menjadi pemenang pada malam hari ini. 30 menit debat profesional, kolom komentar bebas, dimulai dari sekarang. Baik, saudara Bom Bom, begini. Pertanyaan saya loh Pak Bom Bom, kenapa Anda mengatakan kitabnya Yahudi ini sebagai perjanjian lama? Oke. Baik ya. Semua rasul-rasul dari suku Bani Israel ya. Kenapa Anda menyebutnya perjanjian lama? Loh, perjanjian lama karena induk. Ini perjanjian baru, bicara dulu. Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru kepada bangsa. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Itu perjanjian baru. Jadi hukum Taurat ini perjanjian baru. Kenapa Kristen mengatakan ini perjanjian lama? Jawab. Oke. Saya akan menjawab Anda pertama ya, bahwa kitab Taurat adalah induk dari kekristenan. Oke? Di dalam semua Yesus dari suku Yehuda yang mana dinubuatkan dalam Kejadian 49 ayat 10. Semua dari tadi saya pakai data. Anda tidak pakai data. Pertanyaan, Anda jangan panas.
panas, Anda jangan panas. Sebentar. Kenapa saya jawab dulu? Sabar. Justru saya kembalikan kepada Anda. Anda kan saya sudah jelaskan dalam Yeremia 31. Dalam perjanjian lama, ya, dalam kitab Keluaran 24 ayat 8 ayat 24, di situ jelas ya bahwa perjanjian baru Keluaran 24 ayat 8, di situ perjanjian lama diberikan kepada Israel dan keselamatan itu. Dan sekarang dalam Yeremia 30, sebentar. Jangan potong saya menjawab. Sabar. Yeremia 31 ayat 31. Perjanjian yang akan diberikan kepada siapa, itulah perjanjian baru yang diadakan. Tadi saudara jawab lawan Lukas 22 yaitu ayat 19. Sebentar, jangan potong. Lukas 22 ayat 19. Pertanyaan saya sama Anda, di dalam 2 Tawarik 15, di sini datanya. Perhatikan datanya. Tolong kau buka data dulu. Saya pakai data tadi Anda tidak tunjukkan data. Anda saya diskusi harus pakai data ya. Yeremia 3. Saya jawab, Yeremia ada di kuasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan. Di sini Yod He Vav He, bukan Allah Subhanahu wa taala. Di sini bahasa Yahudi dan bahasa lain. Mereka akan dihukum mati kalau mencari Allah di luar Israel. Tunjukkan Ulangan 6. Pertanyaan saya, kenapa sekarang Anda tunjukkan legalitas Anda? Kenapa sampai kalian mengambil ya Nabi Muhammad mengambil cerita tentang Alkitab ini di dalam Al-Quran ada susun Al-Quran ini? Coba Anda jelaskan ini kitab ini. Kenapa cerita Nabi Musa, Nabi Israel ada di Al-Quran Anda? Kenapa? Coba Anda jelaskan legalitasnya. Kalau saya legalitas Rasul kami sebenarnya udah menang kan? Lukas bukan orang Yahudi. Silakan di-mute kalian berdua semuanya. Dengan hormat silakan di-mute kalian berdua semuanya. Pelanggaran pertama terjadi. Tampaknya mungkin tidak mendengarkan dengan baik. Silakan di-mute. Ini adalah untuk menghindari strawman argumentum. Apa itu strawman argumentum? Strawman argumentum adalah kesalahan penangkapan pertanyaan atau apapun materi yang diberikan oleh lawan debat. Dan Pak Bombom, satu pelanggaran untuk debater Kristen. Sayang banget 3 kesempatan. Apa pelanggarannya? Pak Bombom ya memberikan double pertanyaan yang seperti interogasi bukan debat. Itu tidak diperbolehkan dalam debat efektif. Bagaimana lawan debat bisa menjawab kalau pertanyaan diberikan secara beruntun? Boleh bertanya, boleh menghadirkan data, tapi tidak boleh beruntun terus-menerus. Nanti di dalam penilaian akan menjadi strawman argumentum. Terkesan bahwa lawan tidak bisa menjawab, padahal lawan tidak diberikan kesempatan fokus pada pertanyaan mana yang mau dibahas. Seperti itu. Jadi fokus pada pertanyaannya satu persatu. Ya, ini teguran pertama, tidak ada pemotongan dan juga tidak akan diturunkan. Dari kubu Islam masih bersih. Harap tidak boleh ada lagi pelanggaran keduanya. Dan ketiga untuk Pak Bombom, semangat. Dan mohon maaf telah dipotong. Waktu masih tersisa 27 menit 13 detik. Open your microphone. Dua debater terhormat, silakan dilanjutkan. Baik, makasih. Anda dari tadi mengejar saya legalitas. Anda lari ke Lukas lagi. Minta maaf ya, minta maaf. Petrus adalah orang Yehuda, Yesus orang Yehuda, murid-murid Yesus semua ya. Di dalam kita buka dalam Matius 10. Ini murid Yesus. Sebentar, jangan bawa Lukas sebentar. Saya jelaskan dulu. Markus itu anak rohaninya Petrus. Injil Markus itu mengutus ke 12 murid. Di sini Petrus adalah pemimpin gereja, oke? Itu tertulis di dalam 2 Petrus ya, 2 Petrus 3 ayat 15. Nah, di sini sebentar. Ini kitab Petrus ini orang Yahudi. Sebentar. 2 Petrus sebentar. Jangan ganggu saya. Ya, jangan ganggu saya.